hari tangan kita menyentuh ekonomi. Membayar makanan, membayar angkutan, menabung di koperasi, atau sekedar memindai kiris yang ada di smartphone teman-teman. Di balik gerakan sederhana itu, ada pola yang mengatur harga dibentuk, sumber daya dibagi, dan kesejahteraan masyarakat. Maupun yang menutup ruang berusaha. Kita menjalankan sistem ekonomi Pancasila. Dalam 10 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menelusurinya, karena sistem ini tidak jauh, ia mengalir dari setiap transaksi demi transaksi. Setiap uang yang mengalir di tangan kita hari ini bukan hanya alat tukar yang membawa jejak perjalanan panjang sistem ekonomi Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era digital. Cara bangsa ini mengelola sumber daya terus beradaptasi. Inilah video dokumenter kami yang berjudul Alur Rupiah. Sekaranglah saat yang tepat untuk menghilangkan keraguan berbagai pihak terhadap komitmen kebangsaan melalui langkah-langkah reformasi. Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Perjalanan sistem ekonomi dari masa ke masa. Perjalanan sistem ekonomi Indonesia dimulai dari semangat kemandirian pasca kemerdekaan. Saat itu, fokus utama adalah memenuhi kebutuhan dasar dan membangun fondasi negara. Memasuki Orde Baru, sistem diarahkan pada stabilitas dan pembangunan terpusat. Negara mengambil kendali penuh di sektor strategis agar pertumbuhan berjalan terukur. Setelah reformasi, Indonesia membuka ruang pasar, mendorong desentralisasi, dan mengintegrasikan ekonomi dengan arus global. Hingga saat ini, kita tidak menggunakan kapitalisme murni maupun sistem tertutup. Kita tetap berpegang pada sistem ekonomi Pancasila yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 1 hingga ayat 5. Negara hadir sebagai pengarah, swasta bergerak sebagai penggerak, dan koperasi menjadi penjaga keseimbangan. Sistem ini terus beradaptasi, namun prinsip utamanya tidak berubah. Ekonomi harus menyejahterakan rakyat, bukan hanya mengejar efisiensi dengan berdasar atas asas kekeluargaan. Namun sistem ini tidak lepas dari tantangan yang perlu diakui secara objektif. Pertama, kesenjangan ekonomi antara wilayah masih terlihat nyata. Infrastruktur dan akses modal yang belum merata membuat pertumbuhan tidak selalu dirasakan secara setara. Yang kedua yaitu sektor informal dan pekerja lepas yang menyerap sebagian besar tenaga kerja masih rentan terhadap fluktuasi harga dan minimnya perlindungan sosial. Ketiga yaitu volatilitas harga pangan dan ketergantungan pada impor bahan pokok tertentu sering kali menekan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Keempat, percepatan digitalisasi meninggalkan kesenjangan literasi keuangan dan akses teknologi, terutama bagi pelaku usaha mikro di daerah. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar saja tidak cukup. Diperlukan intervensi yang terukur pada pertumbuhan, tidak meninggalkan kelompok yang paling membutuhkan. Prinsip tersebut tidak mengambang secara teori. Ia tidak jelas dalam rutinitas kita.
saat kita bayar listrik dan air. Kita menyaksikan peran negara yang menjamin akses dasar melalui BUMN, saat membeli makan di warung kampus atau memesan jasa antar. Tanpa disadari, kita sedang menggerakkan roda UMKM. Artinya, kita sedang berbelanja, memberi bantuan modal, atau mendukung usaha-usaha kecil dan menengah di sekitar kita, agar dagangan mereka makin laku dan bisnisnya terus berjalan, dan menjadi penyumbang lebih dari separuh PDB, produk domestik bruto nasional. Artinya, jika semua keuntungan perputaran uang dan hasil jualan dari seluruh wilayah Indonesia digabung menjadi satu wadah besar, ternyata lebih dari 50% isi wadah uang tersebut berasal dari keringat para pelaku usaha kecil UMKM, bukan dari perusahaan-perusahaan raksasa atau pabrik besar. Di saat kita bisa menabung di koperasi yang dimana itu milik bersama dan berasaskan kekeluargaan, dan petani mengakses kredit usaha rakyat atau KUR, pemerintah menyediakan pinjaman modal KUR dengan bunga yang sangat murah dan syarat yang gampang bagi petani. Negara hadir seperti orang tua yang membantu anaknya, yaitu petani, agar tidak terjerat utang ke rentenir. Bahkan saat kita memindai kode QRIS atau menggunakan dompet digital, itu adalah wajah modern dan sistem yang sama mekanisme pasar yang cepat tetapi tetap berada dalam koridor regulasi atau perlindungan konsumen. Transaksi harian kita adalah bentuk nyata bahwa sistem ekonomi Indonesia bekerja melalui perpaduan peran negara, swasta, dan masyarakat. Di titik inilah pemerintah hadir bukan sebagai pengendali mutlak yang memiliki kuasa penuh, melainkan sebagai kompas yang mengarahkan arus. Pemerintah tidak lagi mematok harga barang secara paksa dengan nominal yang tetap atau kaku, melainkan membiarkan harga bergerak terus mengikuti pasar. Namun, pemerintah tetap mengawasinya menggunakan strategi yang cerdas, cepat, dan akurat agar harganya tidak melambung tinggi dan tetap terjangkau oleh masyarakat kecil. Indonesia mau tembus ekonomi Stabilitas harga dipertahankan bukan dengan menahan gelombang, melainkan dengan menyiapkan perahu, yaitu dengan operasi pasar yang sangat sengit dan cadangan pangan yang strategis dan yang siap mengantisipasi kelangkaan. Pemerintah dan masyarakat berkomitmen penuh untuk membantu para UMKM agar bisa sukses, maju, dan mandiri dengan cara memberikan 3 bantuan utama, yaitu mempermudah surat izin, yang kedua mengajari jualan online, dan yang ketiga memberikan modal usaha dengan bunga yang sangat-sangat murah. Boleh berlari kencang, tetapi tidak boleh menginjak nilai keadilan. Regulasi anti monopoli dan perlindungan data konsumen menjadi pagar pengaman agar kemajuan tidak menjadi ladang kesenjangan. Inilah cara pemerintah menari di atas tali, menyeimbangkan akselerasi pertumbuhan dengan kepastian pemerataan. Sistem ekonomi Indonesia memiliki aturan yang hidup, fleksibel, dan selalu bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman modern. Ia adalah sungai yang terus mengalir, mengikis batas lama, dan membentuk lembah baru. Ia hidup karena kebijakan yang adaptif, inovasi, dan inklusif, dan kesadaran kolektif yang tidak pernah padam. Ekonomi yang adil tidak turun dari langit. Ia lahir dari pemahaman, dirawat oleh kebijakan, dan dihidupkan oleh pilihan sederhana kita setiap hari. Sebab ekonomi sejati bukan tentang seberapa besar angka yang tumbuh, tapi seberapa banyak tangan yang terangkat. Dan keadilan bukan hadiah yang menunggu. Ia adalah kebiasaan yang kita latih di setiap transaksi. Selama kompas kita tetap pada nilai kekeluargaan dan keadilan, alur rupiah akan terus mengalir ke arah yang lebih manusiawi.